Mantan pengurus Pondok Pesantren Al Zaitun Ken Setiawan membongkar nasib para wali santri yang menyekolahkan anak mereka di ponpes tersebut. Ia mengatakan banyak para wali yang merasa gila, stres hingga depresi. Hal itu imbas adanya doktrin menyimpang yang disampaikan ponpes tersebut kepada para wali. Hal itu disampaikan oleh Ken Setiawan selaku pendiri Negara Islam Indonesia atau NII Crisis Center pada Minggu 18 Juni 2023. Ken mulanya membongkar bobrok dari pondok pesantren tersebut. Ia mengatakan bahwa uang infak yang masuk ke dalam pondok pesantren masuk ke rekening milik pemimpin Al Zaitun Panji Gumilang. Hal itu menurut Ken sudah menyalahi adanya aturan hukum. Lebih lanjut, Ken juga menyebut bahwa para wali santri banyak yang merasa depresi, stres, bahkan gila. Ia mengatakan hal itu disebabkan adanya doktrin yang menyimpang dari ponpes itu. Ken menyebut bahwa 80% santri dari ponpes tersebut yang orang tuanya merupakan anggota NII. 20% sisanya merupakan korban dari promosi Al Zaitun. Terlebih untuk masuk sebagai anggota santri membutuhkan biaya yang tinggi. Sementara ada subsidi khusus dari ponpes tersebut jika memang anggota dari NII. Ken pun meminta kepada pemerintah untuk turun tangan langsung menangani kasus ini. Kita kasihan kepada para korban yang sudah menyekolahkan di sana. Ada yang stres, depresi, bahkan gila karena mungkin dijali dengan masalah doktrin dia tidak kuat. Karena 80% di Al Zaitun itu adalah santri yang orang tuanya anggota NII, termasuk karyawan, muadhof, eksponen itu adalah orang NII. Tapi ada 20% santri yang korban promosi Al Zaitun, yang dia hanya melihat pesantren mega, sekolahan ke sana. Anaknya nakal mungkin dia cemplungin ke pesantren karena mungkin orang tuanya orang kaya, karena memang biayanya cukup tinggi. Tapi kalau yang 80% itu memang ada subsidi bagi anggota NII agar untuk menyekolahkan menjadi santri anaknya di Al Zaitun. Jadi kalau Kementerian Agama hanya melihat kurikulumnya, ya tidak ada yang aneh. Tapi kalau hidden kurikulum, ini adalah gerakan intelijen, dan saya rasa istana juga harus turun tangan menghukam. Kita punya intelijen. Jadi jangan sampai seolah-olah intelijen tidak bergerak. Ini adalah gerakan yang sangat membahayakan kedaulatan bangsa.